Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint kali ini kita akan masuk untuk pertemuan ketiga ya. Pembahasan tentang elastisitas zat padat. Jadi yang pertama, jadi ya ada gambar, biar ada gambarannya ya. Benda itu dia punya sifat. Ada dua macam sifat. Yang pertama elastis, yang kedua nanti plastis ya. Untuk yang elastis itu dia adalah kemampuan suatu benda ketika untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu hilang atau dibebaskan. Jadi kalau misalnya nih saya punya karet ya. Nah, contohnya lah karet. Karet itu ketika saya tarik itu dia akan mulur ya, memanjang. Lah ketika saya lepaskan lagi, lah itu dia akan kembali ke bentuk semula. Lah itu namanya elastis. Jadi ketika saya hilangkan tarikan saya, dia akan kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan plastis. Nah, plastis ini adalah sifat benda yang tidak mampu kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Contohnya kresek ya. Kresek itu plastik kresek itu ya. Kalau misalnya saya tarik, nah kemudian saya kembali tarikannya sudah saya lepas, dia bentuknya itu tetap akan memanjang, tapi nggak bisa balik ke bentuk semula kembali. Lah itu contoh dari plastis. Jadi bisa bedakan ya antara elastis sama plastis. Kalau elastis itu dia akan kembali ke bentuk semula, sedangkan untuk plastis itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi elastis ini dia punya beberapa poin penting ya. Yang pertama besaran. Nah, nanti di besaran utama ini nanti ada tegangan, ada regangan, dan ada modulus elastisitas. Kemudian poin kedua ada namanya hukum Hooke. Kemudian yang ketiga ada namanya pegas. Nah, pegas ini nanti penerapan dari hukum Hooke sendiri. Nah, pegas sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama susunannya secara seri, yang kedua secara paralel. Besaran utama yang pertama tegangan. Nah, kalau misalnya nih saya punya sebuah kawat ya. Nah, harusnya gambarnya pir lah mungkin ya, pir ya. Nah, ya tapi setiap benda itu punya tegangan punya modulus elastisitas yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Ini tegangan. Jadi tegangan itu apa? Besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Lah ketika kawat ini saya tarik, nah dia akan bertambah panjang segini ya. Bertambah panjang. Yang aslinya cuman L, ini L ya. Panjangnya pertama cuman L. Nah, maaf. Belok. Nah, pertama panjangnya cuman L. Segini aja. Kemudian ketika saya tarik, dia bertambah panjang. Tambah delta L. Delta L itu pertambahan panjang benda tersebut. Nah, sedangkan untuk tegangan sendiri besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Nah, dapat dinyatakan secara matematis itu ini ya. Toh sama dengan F per A. Dengan toh sendiri merupakan tegangan. Satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian F gaya, satuannya Newton. Kemudian A itu luas penampang. Dalam hal ini luas penampang kawat ya. Kalau di sini kan kawat, luas penampang kawat itu berarti dia berbentuknya lingkaran. Satuannya meter pangkat 2. Nah, besaran utama yang kedua namanya regangan. Nah, regangan itu apa? Regangan itu perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Kalau ditulis secara matematis, E sama dengan delta L per L.
Jadi perbandingan antara ini ya, perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Nih, jadi untuk tegangan sendiri dia tidak punya satuan ya, karena kalau delta L itu kan satuannya meter ya, atau pertambahan panjang. Untuk L juga panjang mula-mula, satuannya meter juga. Jadi kecoret ya, meter dibagi meter 1. Jadi untuk regangan itu dia tidak memiliki satuan. Nah, ini kemudian ada grafik tegangan terhadap regangan, hubungan antara keduanya. Jadi misalnya di sini ya, nah, nih. Jadi untuk titik ini 0 ya, titik 0 sampai A. Nah, ini batas hukum Hooke. Nah, ketika dia sampai B, itu batas elastis. Ketika saya tarik sampai B, itu dia masih bisa kembali ke nih, deformasi elastis. Kalau deformasi itu apa? Kembali ke bentuk awal ya. Jadi ketika saya tarik sampai titik B, dia itu masih bisa kembali ke bentuk awal. Lah, tapi ketika udah di titik C, dia bisa kembali ke titik awal, tapi bentuknya tidak seperti semula lagi. Nah, kemudian untuk di titik D, nah ini dia sudah tidak bisa kembali ke bentuk awal. Untuk titik E, kawat ini akan patah. Jadi dia punya kekuatan ya. Kalau udah sampai titik E, kawat ini ditarik, nah itu nanti dia akan patah. Kalau di titik D, dia belum patah, cuman dia nanti nggak akan bisa balik seperti awalnya tadi. Awalnya kan dari titik 0 sampai A ya, sampai B lah, sampai B. Nah, kalau udah sampai C itu dia, kalau B masih bisa kembali ke titik awal. Jadi masih bisa kembali ke seperti semula gitu. Sedangkan kalau udah C itu dia bisa mulur, tapi bisa balik, tapi baliknya nggak seperti awal. Jadi kayak ada panjangnya itu udah nggak bisa balik ke seperti awal lagi gitu. Jadi nanti kalau udah sampai E itu nanti dia akan akan patah kawatnya. Nah, ini contohnya. Sebuah beban 20 Newton diberikan pada kawat yang panjangnya 3 meter dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2. Untuk menghasilkan pertambahan panjang sebesar 0,1 mm, tentukan regangan dan tegangannya. Nah, berarti diketahui apa aja? F-nya 20 Newton. L itu apa? L itu panjang kawat. Panjang kawatnya 3 meter. Kemudian luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Untuk delta L itu pertambahan panjang. Nah, karena di situ masih bentuknya milimeter, maka kita convert ke meter. Standar internasionalnya meter, bukan milimeter. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan to dan E. To itu regangan, to itu tegangan, E itu regangan. Nah, sedangkan ini ya, untuk to sendiri, tadi ya sudah di slide sebelumnya, to itu F per A. Nah, tinggal dimasukkan F-nya 20, kemudian A-nya 8 kali 10 pangkat min 7. Jadi, bisa saya tulis gini. Jadi, 8 kali 10 min 7 itu sama dengan 8 bagi 10 pangkat 7. Kenapa dia negatif? Nih, ini kenapa dia negatif? Karena dia sebenarnya dia ada di bawah posisinya. Nah, jadi 20 per 8 per 10 pangkat 7. Ini bisa saya balik ya. Nih, ini bisa dibalik ke sini ya. Karena dia biar gampang ya. Jadi 20 kali 10 pangkat min 7 per 8. Hasilnya berapa?
25 juta Newton per meter kuadrat. Kemudian ini untuk torsinya ya. Untuk tonnya udah ketemu 25 juta. Nah, yang ditanyakan satu lagi, regangan. Nah, regangan simbolnya E. E sama dengan tadi apa regangan? Perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Jadi delta L per L. Tinggal dimasukkan. E sama dengan delta L-nya tadi berapa? 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian L-nya 3 meter. Ini sudah meter semuanya ya. Nah, jadi regangannya 0,3 kali 10 pangkat min 4. Dia tanpa satuan ya. Nah, ini untuk latihan soal. Latihan soal ya. Ini latihan soalnya. Kemudian besaran utama yang selanjutnya adalah modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi modulus elastisitas ini bisa dikatakan juga konstanta elastis. Jadi setiap benda itu dia memiliki konstanta elastis itu yang berbeda-beda. Nggak mungkin setiap benda itu memiliki modulus elastisitas yang sama. Contohnya, saya punya besi dan nikel. Nah, ketika saya tarik, itu konstanta elastisnya itu dia berbeda. Nah, nanti ada tabelnya. Biasanya kalau di dalam soal itu diketahui modulus elastisitasnya besi berapa. Kalau ditanyakan besi, nanti dia diketahui modulus elastisitas besinya berapa. Kalau ditanya modulus elastisitas nikel, nanti dia akan diketahui juga modulus elastisitas untuk nikel. Nah, jadi modulus elastisitas itu dia perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, ini untuk persamaannya tegangan ya, yang atas tegangan, yang bawah regangan. Nah, karena dia perbandingan, nah jadi modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, jadinya rumusnya seperti ini. E sama dengan F kali L per A kali delta L. Dengan E itu merupakan modulus elastisitas. Satuannya sama N per M kuadrat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bahan dan nilai modulus elastisitasnya. Jadi modulus Young ya, di sini ditulis modulus Young. Bisa dikatakan modulus Young. Jadi modulus elastisitas ini dia punya nama yang banyak. Ada modulus Young, ada modulus bulk, ada modulus elastisitas. Ya, bisa dikatakan juga konstanta elastis. Jadi di sini setiap bahan yang berbeda dia punya modulus elastisitas yang berbeda juga. Ya, bisa dilihat ya di tabel itu ya. Biasanya tapi di soal itu diketahui nilon berapa, timah berapa, itu biasa diketahui. Nah, ini untuk contoh soal. Contoh soal untuk modulus elastisitas tadi ya. Besar tegangan yang dilakukan pada seutas kawat logam adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Jika panjang kawatnya 4 meter dan modulus elastisitasnya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat, pertambahan panjangnya berapa? Gitu ya. Nah, ini diketahuinya berarti apa aja? Nah, tegangannya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian panjang kawatnya L ya. L, ini panjang kawatnya, ini L. L-nya 4. Kemudian modulus elastisitas E-nya 2,5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang kawat atau delta L. Nah, ini tadi saya munculkan rumusnya. Jadi modulus elastisitas tadi itu kan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, sedangkan untuk nilai ini tegangan di situ di soal sudah diketahui ya. Nah, jadi tinggal memasukkan. Berarti to per E. Ini ya, jadinya. Nah, ini saya balik.
delta L per L dibalik jadinya L per delta L. Nah, tinggal dimasukkan modulus elastisitasnya tadi berapa? 2,5 kali 10 pangkat 8. Kemudian tonya 2 kali 10 pangkat min 6, L-nya 4. Nah, per delta L. Yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang. Berarti yang ditanyakan ini. Nah, berarti dia dipindah ruaskan ke sini. Yang ini dipindahkan ke sini. Nah, berapa hasilnya? Delta L sama dengan 0,032 meter. Atau karena dia di ABC-nya ini bentuknya cm, bisa dijadikan 3,2 cm. Ini jawabannya yang C. Nah, ini untuk latihan soal mencari modulus elastisitas. Nah, untuk yang poin yang kedua, hukum Hooke. Nah, sebenarnya untuk elastisitas zat padat ini sudah ada di kelas 1 ya. Dia masuk ke dalam bab yang terakhir. Semester 2 bab terakhir, gerak harmonik sederhana. Nah, cuman kalau di gerak harmonik sederhana itu dia berceritanya lebih luas. Tapi yang saya terangkan di sini itu sudah ada di GHS semua, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Nah, jadi poin yang kedua adalah hukum Hooke. Nah, jadi kalau misalnya saya punya seutas kawat ya, kawat ini. Kawat yang pertama ini. Nah, saya tarik nih, ini saya tarik dengan gaya sekian. Nah, kalau pir itu saya tarik, itu dia akan merenggang ya. Nanti akan terjadi yang namanya perubahan panjang pegas. Nah, hukum Hooke sendiri itu apa? Jika gaya tarik tidak melampaui batas, jika F-nya itu tadi tidak F ya, gaya tarik itu F ini. Jika saya nariknya ini tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Dalam matematisnya bisa ditulis seperti ini. F sama dengan K kali delta X. Nah, dengan F sendiri gaya satuannya Newton, kemudian K-nya konstanta pegas atau satuannya Newton per meter, sama delta X atau pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, di sini ada grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Nih, jadi grafiknya seperti ini ya, sebanding. Jadi dia sebanding. Gini. Nah, sekarang usaha yang dilakukan gaya untuk mengubah panjang disebut juga energi potensial pegas. Usaha yang dilakukan gaya. Jadi, kalau kita melakukan gaya, itu kan pakai usaha ya. Misalnya saya mendorong sebuah kotak lah ya, saya mendorong kotak lah, saya itu melakukan usaha lah. Usaha yang dilakukan gaya untuk mengubah panjang tersebut disebut juga energi potensial pegas. Kalau dia ada di dalam bentuk gini ya, kan bentuknya gini ya, apa namanya, grafiknya. Nah, bisa juga usaha itu dinyatakan nyarinya itu sama dengan luas segitiga yang diarsir yang bawah sini. Nah, itu luas segitiga yang diarsir itu sama dengan usaha yang saya lakukan saat mengubah panjang pegas tersebut. Atau bisa ditulis juga W sama dengan setengah kali F kali delta X atau setengah kali K delta X kuadrat, karena rumus F ini sendiri apa? F di atas ya, K kali delta X. Nah, jadi bisa ditulis ini, bisa ditulis ini, sama aja. Lah,
Padahal tadi di atas udah disebutkan. Nih, usaha yang dilakukan disebut juga energi potensial pegas. Jadi, usahakan simbolnya W ya. Nah, energi potensial pegas EP. Nah, jadi W sama dengan EP. Usaha sama dengan energi potensial pegas. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, EP sama dengan W sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Dengan W itu usaha satuannya Joule. Dan EP energi potensial pegas, satuannya juga Joule juga. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya saya punya tabel ini ya. Nah, saya punya tabel ini. Kemudian ini untuk pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ketika F-nya 20, delta X-nya 4. Oh, maaf. Ini satuannya meter. Nah, ini saya convert. Ini di-convert jadi meter. Karena dia ini masih sentimeter. Di-convert jadi meter. Nah, kalau saya punya suatu tabel seperti ini, ditanyakan konstanta pegasnya, berarti disuruh cari K-nya. Nah, gimana K-nya? Nah, kita pakai rumus yang ini. F sama dengan K kali delta X. Nah, ini untuk tabel yang pertama ya. Nih, percobaan yang pertama. Nih, berarti yang ini. Kita pakai yang ini. 20, F-nya 20 ya. Ketika F-nya 20, delta X-nya 0,04. Nih, berarti nilai K-nya 20 bagi 0,04. K-nya 500. Nah, satuannya apa? K? N per M. Ya. Ini. Jadi, kalau misalnya ada sebuah percobaan gini ya, ada 5 kali percobaan. Nah, itu mesti K-nya itu sama. Karena apa? Karena dia menggunakan kawat yang sama. Kalau F-nya 20, delta X-nya 4 cm. Kalau 30, 6 cm. Atau kita langsung gini aja ya. Kalau 40, 0,08 cm. Meter, maaf. Kalau 50 Newton, pertambahan panjangnya 0,1 meter. Nah, kalau tidak percaya, dicoba satu-satu. Nah, saya ambil acak ya. Sekarang percobaan keempat. Percobaan keempat. Kalau F-nya itu 50 dengan delta X ini ya, yang ini ya, keempat. Kalau F-nya itu 50, delta X-nya itu 0,1, maka K-nya berapa? K-nya 50 bagi 0,10. K-nya 500. 500 apa? N per M. Ada jawabannya? A, B, C, D, E? Jawabannya B. 5 kali 10 pangkat 2. Itu sama dengan 500. Nah, ini untuk latihan soalnya. Tentukan konstanta pegas dan energi potensialnya. Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Dengan dikenai gaya sebesar 40 Newton, pegas itu akan merenggang sebesar 40 cm. Besar energi potensial pegas jika direnggangkan 60 cm adalah titik-titik. Nah, diketahui apa? Ini ya, dilihat ya. Gayanya 40 Newton, kemudian merenggang, berarti delta X yang pertama itu 40 cm atau 0,4 meter. Jika energi potensial berapa besar energi potensial pegas jika direnggangkan 60 cm atau 0,6 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Energi potensial pegas saat X-nya itu, delta X-nya itu sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Nah,
sebelumnya kita cari dulu konstanta pegasnya, karena untuk yang pertama pun ini belum ada konstanta pegas, sedangkan ini dan ini itu satu pegas, jadi konstantanya selalu sama. Nah, F sama dengan K kali delta X. Nah, dengan F-nya sendiri 40 Newton sama dengan K kali 0,4. Nah, 0,4 ini dapat dari sini ya, 40. Berarti K-nya 40 bagi 0,4. K-nya ketemu 100 N per M. Oh, ini ada sama dengan ya, maaf. Nah, sedangkan yang ditanyakan apa? Besar energi potensial pegas jika direnggangkan sebesar 60 cm. Nah, energi potensial ya, yang ditanyakan energi potensial. EP atau usaha kan sama aja ya. EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Dengan EP-nya setengah, K-nya tadi berapa? 100. K-nya dapat dari sini. Nah, untuk nilai K ini dia sama antara delta X yang pertama dan delta X yang kedua. Ini ya. Sama. Berarti setengah kali 100 kali, tapi di sini delta X-nya karena dia ditanyakan yang saat merenggangkan 60, berarti yang dipakai yang 0,6 meter. Nah, hasilnya EP-nya itu 18 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini untuk latihan soalnya ya. Nah, untuk pegas sendiri, tadi saya udah bilang pertama, pegas itu dia disusun menjadi dua, ada seri, ada campuran. Yang pertama seri, jadi kalau seri bentuknya seperti ini kumparannya. Pirnya ya, pirnya seperti ini, atas bawah. Nah, biasanya yang ditanyakan apa? Konstanta pengganti rangkaian seri. Nah, 1 per KS sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Kalau misalnya ini ada lagi terusannya, ada berapa? Misalnya ada 4, berarti di sini juga diteruskan 1 per K3 ditambah 1 per K4 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang paralel bentuknya seperti ini, jajaran tetanggaan. Kalau yang tadi atas bawah, kalau yang ini jajaran tetanggaan. Nah, untuk yang paralel, konstanta pengganti pegas rangkaian paralelnya itu tinggal ditambah KP sama dengan KP. Kalau ini tadi kan KS ya. KS itu K konstanta pengganti pegas seri. Nah, kalau di sini saya KP karena dia paralel. Kalau paralel tinggal ditambahin K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Kalau di sini yang tetangganya ada 5, ya pakai 5. Nih. Ini ada 5 ya, K-nya ada 5 juga sampai K1, K2, K3, K4, K5 gitu ya. Untuk contoh soalnya, saya mempunyai dua batang pegas identik dengan konstanta pegasnya masing-masing 500 Newton per meter, digantungi beban 4 kilo. Tentukan pertambahan panjang pegas jika disusun secara seri ataupun paralel. Jadi yang diketahui apa? Ini konstanta pegas atau K-nya itu sendiri K sama dengan 500 N per M. Kemudian ini 4 kilo apa? Digantungi beban, berarti masa. Masanya 4 kilo. Ditanyakan apa? Pertambahan panjang pegas jika secara seri maupun paralel. Delta X seri maupun delta X paralel. Nah, ini ya, saya punya, kan tadi 2 ya, 2 batang pegas. Ada K1, ada K2. Kalau yang ini disusun secara seri, yang ini disusun secara paralel. Nah, sebelum cari pertambahan panjang pegasnya, kita cari dulu konstanta pengganti pegas untuk seri dulu ya. Di sini kita pakai yang seri dulu. Jadi kalau seri kan tadi kan rumusnya kan 1 per KS sama dengan 1 per
K1 ditambah 1 per K2 karena dia di sini hanya ada 2 batang pegas. Nah, tinggal dimasukkan karena masing-masingnya 500, berarti 1 per 500 ditambah 1 per 500. Jadi 1 per konstanta pengganti pegasnya itu berarti 2 per 500. Ini baru 1 per KS, belum KS-nya. Kalau cari KS-nya berapa? Nah, kalau KS tinggal dibalik ininya nih. Ini tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Nah, jadi 500 dibagi 2. Jadi konstanta pengganti pegasnya itu sama dengan 250 Newton per meter. Nah, ini baru dimasukkan untuk mencari pertambahan panjang pegas, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. F sama dengan KS kali delta X. F-nya tadi berapa? F-nya tadi, oh F-nya belum ada ya. Nah, untuk cari F-nya sendiri itu sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Nah, di sini gravitasinya nggak ada di soal. Jadi gravitasi itu kan udah umum ya, 10 meter per second kuadrat. Aslinya itu 9,8. Kalau dalam penelitian ya, yang benar 9,8 meter per second kuadrat. Tetapi oleh sama ilmuwan lain dibulatkan aja biar nggak susah ngitungnya, jadi 10 meter per second kuadrat. Tetapi nanti tergantung soalnya, kalau tidak diketahui berarti kita gravitasinya itu memakai 10. Tapi kalau diketahui di soal 9,8 berarti kita harus pakai yang 9,8, nggak boleh pakai yang 10. Nah, ini masanya kan tadi 4 kilo ya, gravitasinya 10. Nah, sama dengan KS. KS tadi apa? Konstanta pengganti pegasnya. 200 untuk yang seri ya, 250 kali delta X. Berarti 40 dibagi 250. Berarti delta X-nya berapa? 0,16 meter. Ini untuk yang seri. Nah, ini belum yang paralel. Nah, kalau yang paralel bagaimana? Sama, dicari dulu konstanta pengganti pegasnya untuk paralel. Jadi KP sama dengan K1 ditambah K2. Karena hanya ada dua batang pegas identik ya tadi di soal ya. KP berarti K1 tambah K2. Masing-masing 500 di soal ya. 500 ditambah 500. Jadi untuk KP konstanta pengganti pegasnya dia nilainya 1000. Nah, ini baru dimasukkan ke rumus F sama dengan KP kali delta X. Nah, tinggal dimasukin ya, sama seperti yang tadi, yang seri. Jadi 4 kali 10 sama dengan 1000 kali delta X. Nah, jadi 40 dibagi 1000. Berarti delta X pertambahan panjang untuk yang bentuknya paralel seperti ini. Nah, untuk yang ini berarti pertambahan panjangnya itu hanya 0,04 meter. Kalau yang ini 0,16 meter. Nah, jadi bertambah panjangnya banyak yang seri. Nah, ini untuk latihan soal ya, tentang pegas ya. Nah, di sini ada manfaat pegas dalam keseharian biar kalian ada bayangan ya. Manfaatnya itu pegas itu untuk keseharian apa sih gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang sering kalian lihat ya. Yang sering dilihat itu ada di motor tuh, suspensi motor. Nih ya. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Suspensi motor. Yang berikutnya ada di standar motor. Ini juga bentuknya pegas ya. Kemudian ada di kasur spring bed ya. Nah, jadi dalamnya itu aslinya pir. Jadi nanti ketika pirnya itu udah sewak ya, apa namanya? Udah ini nanti dia nggak akan bisa kembali lagi ya. Jadi ditarik didorong ya. Kan kalau
kasur ini kan dinaikin ya, jadi pernya itu kan dia akan merapat merenggang, merapat merenggang. Kemudian ada juga di setir mobil, pengemudi. Nah itu dia bisa balik lagi ya kalau nyetir, belok kanan balik lagi. Nah ada lagi yang berikutnya, ada di alat gym ini ya, buat yang suka nge-gym tahu ya, kalau saya sih belum pernah tahu. Ya baik, sampai sini saja untuk bab elastisitas zat padat. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan bisa dicaprikan langsung ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.